Ada 8 alasan kenapa debt collector pinjaman online atau DC lapangan tidak datang mengunjungi nasabah-nasabah yang gagal bayar. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah 8 alasan kenapa debt collector pinjaman online atau DC lapangan tidak mengunjungi nasabah yang gagal bayar di pinjol. Nah, hal ini mungkin ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan, tidak mampu lagi membayar utang di pinjol, dan ketakutan didatangi DC lapangan. Dibuktikan dengan masih banyak yang bertanya di kolom komentar. Banyak orang yang bertanya apakah gagal bayar di pinjol A didatangi DC lapangan atau tidak, daerah A dikunjungi DC lapangan atau tidak. Itu terbukti bahwa masih banyak nasabah yang gagal bayar di pinjol takut sekali didatangi oleh debt collector lapangan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini. Semoga kalian diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian diberi keberkahan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan galbay, karena gagal bayar di pinjol itu adalah salah satu jalan keluar untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online. Dan buat teman-teman yang masih merawat pinjol juga tetap berhati-hati dan tetap waspada. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari dan karena berhasil dimiskinkan oleh pinjaman online. Oke, 8 alasan kenapa debt collector pinjaman online tidak datang lagi mengunjungi nasabah yang gagal bayar. Hal ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saat ini sedang kesulitan membayarkan utang di pinjol, tidak lagi mampu membayar utang di pinjol tersebut, dan ketakutan didatangi bill collection atau debt collector lapangan. Oke, di antara 8 alasan debt collector pinjaman online tidak datang lagi mengunjungi nasabah yang gagal bayar. Yang pertama adalah DC pinjol tersebut ilegal. Dalam arti ilegal, dia itu adalah debt collector dari pinjol ilegal, yang mana kita tahu pinjol ilegal itu beroperasinya secara sembunyi-sembunyi, sehingga apabila ada DC lapangan dari pinjol ilegal datang mengunjungi nasabah itu pasti akan ketakutan karena mereka takut dilaporkan karena beroperasinya juga ilegal ya. Yang kedua, DC pinjol sebelum mengunjungi nasabah yang gagal bayar akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Pengalaman saya dulu ada perwakilan dari salah satu perusahaan pinjol yang datang dan pura-pura duduk di sebuah warung lalu menanyakan ke yang punya warung, menanyakan tentang keberadaan nasabahnya, melakukan penelitian dan menanyakan apakah daerah ini aman atau tidak, sehingga dia bisa leluasa untuk mendatangkan debt collector lapangan. Nah, itu salah satu alasannya. Jadi kalau menurut DC pinjol tersebut daerah tersebut rawan dan tidak aman untuk dikunjungi, maka debt collector tidak akan berani untuk datang. Dan yang ketiga, DC pinjaman online tidak datang mengunjungi nasabah yang gagal bayar karena dia lebih memprioritaskan nasabah-nasabah yang lebih mudah untuk ditagih dan memberi harapan dan mungkin akan melakukan pembayaran, ya, seperti yang selalu merespon penagihan di chat WhatsApp, di telepon atau di email atau di SMS. Itu yang akan lebih diprioritaskan untuk ditagih dan dikunjungi ke rumahnya. Beda lagi dengan orang-orang yang cuek, yang tidak pernah merespon, tidak membalas penagihan DC WA, makanya DC pinjol atau bill collection tersebut tidak akan datang mengunjungi nasabah yang gagal bayar tersebut. Lalu selanjutnya alasan DC pinjol tidak mengunjungi nasabah adalah jarak rumah atau nasabah tersebut berada di pedalaman yang jauh dari perkotaan, sehingga dia itu memikirkan tentang waktu yang akan ditempuh berapa lama, dan itu memungkinkan DC pinjol tidak akan mengunjungi nasabah, apalagi utangnya hanya sekitar 2 juta rupiah, 5 juta rupiah, 10 juta rupiah, itu mungkin tidak akan dikunjungi, tetapi lebih memprioritaskan penagihan melalui chat WhatsApp, melalui telepon, dan lebih digencarkan lagi, sehingga ada kemungkinan mungkin harapannya nasabah tersebut akan melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya yang keenam, alasan kenapa debt collector pinjaman online tidak datang mengunjungi nasabah karena yang gagal bayar di pinjol itu banyak. Saat ini di akhir tahun 2024 ini ada ribuan bahkan jutaan orang yang galbay di pinjol, sehingga si DC pinjol tidak akan mungkin mengunjungi semua nasabah yang gagal bayar tersebut, apalagi orang-orang yang sulit ditagih dari mulai awal penagihan sudah tidak pernah meresponnya, itu tidak akan dikunjungi. Makanya dipilih-pilih
nasabah mana yang akan dikunjungi, yang diprioritaskan akan dikunjungi, dan kebanyakan yang lokasi rumahnya yang berada di kota-kota besar yang tidak jauh dari kantor perusahaan pinjolnya ya. Lalu selanjutnya alasan debt collector pinjaman online tidak datang nagih ke rumah nasabah. Itu karena si nasabah tersebut pemberani. Dia ketika ditagih atau diteror dengan chat WhatsApp itu balik neror, balik ngancam. Nah itulah makanya DC Pinjol malas untuk mengunjungi nasabah tersebut. Dan selanjutnya nasabah yang tidak akan dikunjungi dan kemungkinan besar tidak akan dikunjungi oleh debt collector lapangan adalah jumlah tagihan. Jumlah tagihan atau hutang nasabah tersebut mungkin masih di bawah 5 juta rupiah atau mungkin hanya 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, itu mungkin tidak akan dikunjungi. Tapi walaupun begitu, nasabah-nasabah tersebut tetap harus berhati-hati karena segala kemungkinan bisa saja terjadi ketika si DC tersebut mungkin di lokasi Anda yang galbay di satu pinjol itu ada 50 orang dan mungkin itu akan dikunjungi. Kalau misalkan rumah Anda di pedalaman dan yang galbay itu hanya Anda sendiri, ada kemungkinan tidak akan dikunjungi. Yang harus kalian pikirkan bukan masalah dikunjungi DC lapangan atau tidak. Yang harus kalian lakukan adalah bagaimana caranya kalian bisa bangkit dari keterpurukan setelah sebelumnya mungkin kalian memiliki permasalahan utang piutang di pinjol, sudah berusaha membayarnya, sudah berusaha menjadi orang baik, menjaga skor kredit, dan akhirnya tetap gagal bayar juga. Dan saat gagal bayar tersebut Anda sudah berhasil dimiskinkan oleh pinjaman. Hal itu jangan sampai terjadi. Antisipasi di awal ketika kalian mengalami kesulitan, tidak mampu lagi membayar utang di pinjol, gagal bayarkan di awal. Jangan menunggu kalian dimiskinkan dulu oleh pinjol, jangan menunggu kalian gali lubang tutup lubang dulu, jangan membuat hutang baru dulu, jangan sampai kalian terus-terusan merawat pinjol dan endingnya akan gagal bayar. Suatu saat kalian akan menyesal kalau terus-terusan kalian merawat pinjol, dan karena ketidaktahuan akhirnya semua yang kalian miliki habis. Nah itu harus diantisipasi ya teman-teman. Jadi bukan masalah ketakutan didatangi debt collector lapangan. Debt collector lapangan itu adalah tukang tagih. Dia tugasnya memang menagih, mengambil tagihan di nasabah yang macet, yang gagal bayar. Nah makanya tugas kalian bukan memikirkan DC lapangan, tapi yang harus kalian pikirkan itu bagaimana masa depan kalian bisa lebih baik. Sebelumnya mungkin kalian sudah porak-poranda karena merawat pinjol, dan yang harus kalian perbaiki perekonomian kalian, perbaiki masa depan kalian, perbaiki kehidupan kalian, selamatkan diri kalian, selamatkan harta benda kalian. Jangan terus-terusan memikirkan pinjol, jangan terus-terusan memikirkan skor kredit, atau bahkan memikirkan slik OJK. Itu bukanlah solusi. Ketika kalian tidak mampu bayar, solusinya gagal bayar, sudah lupakan semuanya, lupakan slik OJK, lupakan tentang skor kredit bermasalah, karena itu justru akan membawa kalian ke hal-hal yang lebih negatif. Jika kalian ketakutan data kalian masuk slik OJK, dan kemungkinan kalian akan terus-terusan merawat pinjol tersebut, dan yang pasti orang-orang yang merawat pinjol itu 100% endingnya pasti akan gagal bayar, dan saat gagal bayar tersebut harta bendanya sudah habis dan sudah menjadi orang miskin dari yang termiskin. Oke ya, semoga bermanfaat. Itu adalah 8 alasan kenapa debt collector pinjaman online tidak mengunjungi rumah nasabahnya. Jadi kalian tidak usah panik lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang saat ini masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini, semoga Allah segera berikan kemudahan. Semoga Allah segera berikan solusi pada kalian dan menjauhkan kalian dan mengangkat semua permasalahan kalian itu, sehingga kalian mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat berjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.